Pemirsa, BMKG mengingatkan masyarakat Jabodetabek untuk mewaspadai potensi hujan lebat dan cuaca ekstrim hingga 14 Agustus. Fenomena ini dipicu oleh sejumlah faktor antara lain aktivitas Madden-Julian Oscillation, bibit siklon tropis di Samudra Hindia, dan gelombang atmosfer. Apa yang perlu diwaspadai masyarakat terhadap potensi cuaca ekstrim? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Iya. Ya Bu Ida, seperti apa penjelasan BMKG terkait penyebab cuaca ekstrim dan potensi hujan lebat yang melanda Jabodetabek saat ini? Dan kira-kira sampai kapan kondisi akan melanda Jabodetabek? Ya, khusus untuk Jabodetabek ada beberapa hal yang menyebabkan cuaca ekstrim ini terjadi, khususnya ini dimulai sekitar 2 hari lalu, kemudian kemarin intensitasnya juga bertambah. Meskipun saat ini di siang hari tadi berkurang, tapi potensi hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di beberapa wilayah. Dan untuk esok, potensi hujan masih akan terjadi meskipun intensitasnya diperkirakan menurun. Ada beberapa hal, yang pertama adalah tadi sudah disebutkan terkait adanya fenomena regional global. Yang pertama adalah Madden-Julian Oscillation atau MJO. Ini merupakan suatu fenomena yang berosilasi dari barat menuju ke timur, dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik, melewati Indonesia, di mana ketika melewati Indonesia, maka potensi hujan akan meningkat di wilayah yang dilaluinya. Kemudian beberapa gelombang ekuator juga aktif, kemudian juga ini juga berkontribusi pada peningkatan potensi pembentukan awan hujan khususnya di wilayah Jabodetabek. Kemudian kita lihat juga kelembapan yang tinggi, kemudian juga adanya peningkatan suplai uap air akibat kelembapan yang tinggi, khususnya di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk juga wilayah Jabodetabek. Ini karena adanya nilai positif dari kita sebut indeks dipole mode atau dipole mode index. Dipole mode ini merupakan suatu fenomena anomali suhu muka laut yang menyebabkan peningkatan uap air di wilayah Indonesia, khususnya Indonesia bagian barat. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan meningkatnya hujan di wilayah Indonesia, khususnya di Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi meskipun untuk esok hari kemudian lusa kondisinya diprediksi akan lebih menurun dibandingkan dengan hari ini dan kemarin. Demikian, Mas. Ya, apakah cuaca ekstrim ini berkaitan dengan perubahan iklim global atau siklus musiman tertentu, Mbak? Ya, sebetulnya untuk siklus musiman sendiri saat ini sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jabodetabek ada pada periode musim kemarau. Meskipun demikian, BMKG sudah memberikan informasi beberapa bulan sebelumnya bahwa musim kemarau kali ini memang sifat hujannya di atas normal. Artinya intensitas hujan di musim kemarau ini lebih tinggi dibandingkan kondisi biasanya atau kondisi klimatologisnya. Selain itu juga dari sifat hujan yang di atas normal ini, dinamika atmosfer harian juga memberikan pengaruh seperti tadi adanya Madden-Julian Oscillation yang aktif, kemudian juga gelombang ekuator, kemudian juga suhu muka laut yang juga tinggi di wilayah perairan Indonesia, terutama Indonesia bagian barat, kemudian juga faktor labilitas atmosfer, kelembapan yang tinggi, ini juga berpengaruh pada eh, tingginya intensitas hujan di bulan-bulan Agustus ini. Gitu, Mas. Ya, tingginya potensi hujan, intensitas hujan akhir-akhir ini, apakah selain ada potensi banjir dan tanah longsor, hujan lebat dapat berdampak pada maskapai penerbangan? Lantas sejauh apa dampaknya, Mbak? Ya, tentu saja memiliki dampak pada transportasi, baik itu udara, transportasi darat, dan juga transportasi laut, khususnya ketika ada angin kencang maka dapat meningkatkan ketinggian gelombang. Nah, khusus untuk transportasi udara, cuaca ekstrim atau hujan lebat ini dapat mempengaruhi operasional penerbangan seperti misalnya penundaan keberangkatan dan juga kedatangan pesawat terbang akibat jarak pandang yang rendah. Kemudian juga turbulensi atau goncangan saat penerbangan. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah penutupan sementara landasan karena genangan di runway, yang ini juga menyebabkan potensi yang cukup membahayakan bagi pesawat yang ingin lepas landas maupun mendarat. Seperti itu. Ya, selain itu juga apa dampak jangka panjang bila pola cuaca ekstrim seperti ini terus berulang setiap tahun?
Ya, jika pola cuaca ini terus berulang, yang paling utama adalah kerusakan infrastruktur tentunya, yang ini bisa terjadi secara berulang dan apabila tidak ditangani dengan benar dan baik, maka kerusakan ini tentu saja akan mengakibatkan kerugian. Kerusakan ini dapat mencakup kerusakan pada jalan, kemudian jembatan, drainase dan lain sebagainya. Kemudian juga gangguan ekonomi, karena kita tahu biaya pemulihan akibat bencana ini juga memiliki kos yang tinggi dan ini terus meningkat, bisa saja terjadi akibat peningkatan cuaca ekstrim. Kemudian juga penurunan kualitas tanah dan lingkungan akibat erosi, kemudian juga sedimentasi, dan ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Kemudian gangguan kesehatan lainnya karena penyakit yang berbasis lingkungan, misalnya saja DBD, kemudian diare dan lain sebagainya. Ya, apakah Demikian. intensitas ini akan terus menurun secara bertahap atau berpotensi meningkat sebelum 14 Agustus, Mbak? Iya, sampai dengan esok hari potensi hujan masih ada. Tadi juga sudah kami analisis terakhir bahwa potensi hujan masih ada, tapi intensitasnya untuk wilayah Jabodetabek diprediksi akan menurun, khususnya wilayah Jakarta. Sementara itu wilayah Bogor, kemudian juga Bekasi bagian selatan, Tangerang bagian selatan, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi, termasuk juga Jakarta bagian selatan, misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Timur bagian selatan, potensi hujan dengan intensitas sedang masih dapat terjadi meskipun terdapat potensi penurunan dibandingkan hari ini dan kemarin. Demikian. Ya, bagaimana BMKG mengakurasi hal ini dan jika meleset seperti apa, Mbak? Ya, kami tentu saja selalu melakukan update perakiraan informasi cuaca kami, karena sebagaimana kita tahu di wilayah tropis dinamika atmosfernya sangat tinggi, maka BMKG mengantisipasinya dengan selalu mengupdate informasi cuaca. Jadi kami ada informasi cuaca harian, kemudian ada prospek cuaca mingguan, bahkan yang validitas waktu validnya lama, misalnya dasarian, kemudian bulanan, musiman, kami juga memprovide informasi tersebut. Namun untuk antisipasi perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu, BMKG juga menyiapkan atau menyampaikan informasi perakiraan sesaat atau kita sering sebut dengan nowcasting, perakiraan sampai dengan 3 jam ke depan. Dan ini kami sebarluaskan terutama untuk stakeholder seperti misalnya BPBD, BNPB, dan pemerintah provinsi, pemerintah daerah sebagai salah satu upaya antisipasi. Dan BMKG juga senantiasa menghimbau masyarakat untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG karena kondisi cuaca di Indonesia yang selalu berubah dan cenderung dinamis. Demikian. Ya, lantas bagaimana mekanisme peringatan dini BMKG untuk memastikan masyarakat menerima informasi secara cepat dan akurat? Ya, BMKG menggunakan sistem diseminasi multi-platform, jadi ada beberapa channel atau beberapa kanal informasi yang dapat diterima dari BMKG. Yang pertama adalah website, dan di mana masyarakat dapat melihat dengan lebih detail, lebih banyak, lebih beragam informasi yang diberikan oleh BMKG. Kemudian juga kami mendiseminasi informasi melalui media sosial, seperti misalnya YouTube, kemudian platform X, kemudian Instagram dan juga Facebook. Selain itu, yang terakhir BMKG juga bekerja sama dengan Komdigi untuk menyebarluaskan informasi peringatan dini melalui sistem pesan singkat atau SMS Blast ke nomor masyarakat yang berada atau terdaftar di wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim yang dapat memberikan potensi dampak seperti itu. Ya, Mbak, di Jakarta saat ini keseringan banjir gitu, Mbak. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Apakah pemerintah daerah tidak mengacu kepada informasi dari BMKG atau seperti apa, Mbak?
Iya, sebetulnya BMKG memiliki kaitan yang erat dan juga sudah melakukan koordinasi dan komunikasi yang juga erat dengan pemerintah daerah. Setiap kali kami merilis informasi prediksi dan juga peringatan dini cuaca, kami selalu juga berkoordinasi dan mendiseminasikan informasi tersebut kepada pemerintah daerah seperti misalnya BPBD, kemudian eh, operator seluler untuk mempercepat distribusi informasi tadi, kemudian juga media massa, baik media massa nasional maupun daerah, kemudian kami juga melalui UPT atau melalui kantor-kantor di level provinsi maupun kabupaten, kami juga senantiasa eh, berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti itu. Dan ketika ada potensi cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan dampak, maka kami selalu juga merekomendasikan kepada Pemda atau stakeholder kebencanaan di tingkat daerah untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di pemerintah daerah. Kemudian kami juga menghimbau untuk melakukan penguatan sistem drainase dan juga apabila diperlukan maka kami akan berkoordinasi lanjutan untuk melakukan kegiatan modifikasi cuaca di wilayah-wilayah kritis. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Ibu Ida Pramuwardani, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih.